Selamat pagi Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan ideoblas. Sebelum saya menjelaskan apa itu jaringan ideoblas, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 9 dengan nama Maria Kalista Polina Biru, NIM 220 402 0049, Prodi Agribisnis 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan ideoblas. Jaringan ideoblas yaitu jaringan yang ada pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang memiliki fungsi berbeda dengan sel yang ada di sekitarnya. Jaringan ideoblas bisa berupa kelenjar atau berupa alat sekresi dalam jaringan makanan. Di sini ada juga dua bentuk dari jaringan ideoblas. Yang pertama yaitu alat sekresi dan yang kedua yaitu kelenjar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari bentuk yang pertama yaitu alat sekresi. Alat sekresi merupakan suatu sel atau sekumpulan sel yang berfungsi sebagai penghasil zat-zat. Ada beberapa macam alat sekresi pada tumbuhan. Di antaranya adalah yang pertama saluran getah, sel-sel lendir, sel-sel mirosin, sel-sel renin, dan minyak, serta sel-sel zat penyamak. Setelah mendengarkan pengertian dari alat sekresi, di sini juga saya akan menjelaskan alat sekresi dapat berupa seperti apa. Yang pertama yaitu saluran getah dapat membentuk sistem-sistem yang mampu dapat penembusan jaringan-jaringan. Zat yang terkandung dapat berupa zat-zat karbohidrat, asam-asam organik, garam-garam, alkaloid, sterol, lemak, tanin, lender, zat putih telur, enzim, rubber, dan gom. Yang kedua yaitu sel-sel resin dan minyak. Sel-sel resin dan minyak mengandung resin atau damar dan minyak etiris yang berfungsi untuk pencegahan pembusukan. Alat sekresi dapat kita lihat pada gambar yang telah saya paparkan di samping penjelasan. Yang berikutnya adalah contoh. Sel lendir merupakan sel hidup dengan inti sel berbentuk benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding-dinding sel. Contohnya seperti sel lendir pada kaktus. Contoh selnya itu dapat kita lihat pada gambar. Bentuk yang kedua yaitu kelenjar. Kelenjar adalah sekumpulan sel yang menghasilkan suatu zat yang sekaligus dikeluarkan dari sel atau dari kumpulan sel atau jaringan sel tersebut. Sel-sel kelenjar ini ada yang tetap hidup sampai dewasa dan biasanya plasma yang mengisinya selalu penuh. Inti selnya cukup besar. Bentuknya kadang seperti sel meristematis, akan tetapi yang umum mirip seperti sel-sel parenkim. Macam-macam dari kelenjar. Yang pertama, kelenjar epitel merupakan kelenjar yang sel-sel yang letaknya berdampingan satu sama lain. Sering kita dapati pada epidermis. Yang kedua, yaitu kelenjar rambut. Kelenjar rambut dapat berasal dari sel-sel di bawah epidermis. Zat yang dihasilkan oleh kelenjar rambut disebut blastocola. Blastocola dapat berupa lender, dama, gom yang fungsinya sebagai pelindung pada kelenjar. Contoh dari kelenjar ini adalah nektaria. Nektaria adalah kelenjar-kelenjar yang banyak menghasilkan zat gula. Biasanya cairan nektar terdapat pada berbagai bunga yang banyaknya menarik serangga. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan pemaparan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.